Oke, kali ini masih seperti biasa ya. Kita bahas lagi untuk thrifting ya. Pakaian thrifting. Kawan-kawan tuh yang mau usaha thrifting, silakan. Ini usaha juga menjanjikan loh. Nah, keuntungan yang lumayan juga bagi yang mau usaha memutarkan uangnya ya. Jadi uangnya yang tersimpan itu berputar, nggak terdiam gitu. Sayang kali kan kalau uang yang kita cari itu uangnya hanya tersimpan aja, nggak berputar. Tapi kalau berputar bisa bertambah ya. Karena apa? Tingkat yang berkurang kecil karena bal ini memang eh, pakaian ini keuntungannya memang lumayan. Perhitungannya udah kita bahas di video sebelumnya gitu. Kawan-kawanku yang mau usaha thrifting, tinggal tentukan aja itemnya dan geluti satu item tersebut. Karena tiap item itu ada segmen pasarnya. Jadi semua item memang bisa dikelola, mulai dari item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan itu bisa dikelola. Tergantung kita. Segmen pasarnya yang mana, kita mau yang mana. Makanya sering saya bahas di video-video sebelumnya. Sebelum menjual pakaian thrifting itu harus tentukan dulu segmen pasarnya. Dan yang kalau kita bingung untuk mencari segmen pasarnya, kakak boleh mulai dengan apa yang kakak suka aja. Apa ya fashion yang kakak suka, apa yang biasa kakak pakai. Nah, dengan begitu kakak akan lebih percaya diri menjualnya. Gini aja contohnya, kita memakai satu barang, saya mau memakai kaos oblong, kita kan mau jelasin pada customer untuk gimana bahan dan kualitas kaos oblongnya. Kita udah tahu karena kita sering memakainya, jadi kita sendiri yang mengalami semua itu. Kan lebih banyak materi buat kita bahas dalam kategori kaos oblong. Jadi begitu teman-teman. Boleh mulai dengan item yang kita suka dulu. Oke. Itu cara yang baik buat kita yang masih bingung dalam mencari apa sih yang harus dijual. Mulai aja dari item yang kita suka. Ya, jangan bingung, tetap percaya diri. Karena apa? Di thrifting ini semua item memang bisa dikelola, mulai dari item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan. Ini untuk perhitungannya udah kita bahas di video sebelumnya. Dari modalnya kaos pakaian anak, tebal, tipis, cewek, kaos cewek dengan panjang, dengan pendek, kaos cowok gitu. Jadi udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman silakan tentukan aja segmen pasarnya apa dan mau jual apa gitu. Larinya kemana? Jangan bingung dalam berdagang, jangan bingung karena bingung. Ini kan pemula wajar bingung. Tapi jangan hentikan kebingungan itu sebagai satu wacana untuk kita bertahan di zona aman, jangan. Itu tidak baik. Kita harus berani keluar dari zona aman tersebut. Karena apa? Karena iya, kita memang butuh kemasukan. Boleh buat yang udah keluarga, bantu buat suaminya atau bantu suaminya mencari nafkah dengan mengumpulkan uang dengan berdagang. Kan sekarang lagi booming-boomingnya ibu-ibu yang lagi buat konten. Kan biar konten itu lebih bermanfaat bisa dengan berjualan. Jadi di sisi lain dagangannya bisa laku, di sisi lain algoritma yang menaik. Jadi ada selalu ada materi buat konten gitu. Jangan kan kalau kita nggak ada materi buat konten, kita konten keseharian itu kan hanya menunggu algoritma, hanya menunggu konten kita kalau terbayar sama sosmed tersebut. Tapi kalau kita berdagang, ini kita tuh dua tungguan. Kita bisa menunggu dagangan kita laku, bisa juga ada materi buat kontennya. Ini juga bagus. Usaha thrifting ini udah banyak digeluti oleh semua kalangan. Mau dari anak remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, ini sudah banyak di semua kalangan. Jadi jangan bingung untuk usaha ini. Semua orang itu memang butuh fashion dan semua orang itu memang butuh pakaian. Tingkat kerugian pakaian itu lebih kecil daripada kita menjual makanan atau buah-buahan. Kenapa saya berani bilang begitu? Dia jelas berani karena pakaian itu dia tidak membusuk, tidak membasi, dan memang barangnya memang disukai orang.
Dan setelah kakak memutuskan untuk membuka satu item, tetap fokus dengan satu item tersebut, jangan pindah-pindah item. Karena apa? Setiap item itu memang ada ilmunya tersendiri ya. Jadi jangan pindah-pindah item, dan karena toko sebelah rame kita mau buka itu juga jangan. Tetap fokus dengan personal brandingnya yang awal gitu. Ini personal branding kakak mulai awal hoodie atau kaos. Nah, mulai saja tahapan dengan treat gitu aja. Mulai dari step per step gitu. Jadi setelah algoritmanya kakak dikenal bahwa kakak tuh memang pedagang kaos oblong. Nah, orang-orang yang mencari kaos oblong akan datang ke toko kakak. Karena apa? Karena memang mereka udah mengenal bahwa kakak tuh menjual kaos oblong. Kakak tuh agen kaos oblong gitu. Ya, jangan takut buat karena di sebelah rame kakak mau buka, jangan. Fokus dalam satu item. Kenapa yang sebelah rame? Karena memang mungkin personal brandingnya udah tahu, udah diketahui orang. Jadi wajar kalau rame. Sementara kita yang baru mau mengikut jangan. Kita fokus dengan item yang kita buka aja. Ya, jangan terpengaruh. Tetap fokus dengan satu item. Jadi jenis bal itu, kakak mau saya bingung, jenis item bal itu dia banyak banget jenis itemnya. Mulai dari item anak, dewasa, atasan, bawahan. Dia tuh bal itu lebih ke per item. Anda yang akan mau coba dengan dress kartun terlebih dahulu bang katanya. Boleh, dress kartun itu juga baik. Karena udah kita bahas di video sebelumnya, dress mau apapun itemnya itu memang bisa dikelola kakak. Kita udah hitung-hitung buat modal per piecesnya. Ya, yang belum tahu untuk cara menghitung modal per piece itu gampang banget. Caranya begini, kakak hitung kuantiti bal yang mau kakak beli, dan nanti kakak bagikan dengan harga yang kakak bayar. Jadi anda yang akan bukanya itu kaos oblong cowok. Oblong cowok itu harga 7,5. Isinya kurang lebih 500 pieces. Jadi 7,5 dibagi 500 pieces, kurang lebih 15.000 ya, 15.000. Nah, karena di Bali itu satu Bali itu ada tipe barang A, B, dan C, atau barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Ini kakak pisahkan itu. Kalau kaos oblong itu minimal dipisahkan itu 70 pieces. Yang penjualannya paling murah 80 gitu. Sama kayak item-item lain. Contoh item cewek kita bahas. Item cewek itu sama isinya kurang lebih 500 pieces. Cewek lengan pendek. Harganya itu kalau Cina itu di 5 jutaan. Berarti 5 juta dibagi dengan 500 pieces, kemudian 10 ribuan. Sistemnya juga sama. Pisahkan barang kepala, barang badan, barang ekor, atau barang A, B, dan C-nya. Nah, di mana 10 ribuan saya pisahkan minimal 100 pieces atau 70 pieces aja, 70 pieces. Yang itu semurah-murahnya akan jual harga 35. Jadi 35 dikali 100 pieces dikali 75 pieces itu udah kelihatan uangnya. Nah, modal 5 juta awalnya. Sisa barang masih 430 lagi. Sama. Makanya kalau di thrifting itu tingkat kerugian itu memang minim. Karena lambat laut barang itu semakin lama bukan semakin nggak laku, semakin cari orang. Kalau apalagi orang udah tahu dengan personal branding kita, dengan apa yang kita buka, dengan apa yang kita jual begitu. Setelah orang mengetahui, maka berduyun-duyunlah orang datang ke toko kita untuk menanyakan item tersebut. Setelah orang mencari item itu, jadi jangan ragu dalam berdagang. Apa aja dagangan itu bisa dikelola. Tinggal tentukan aja segmen pasarnya apa. Dan masih tetap bingung dengan segmen pasar, seperti yang aku bilang tadi, bisa mulai dengan item yang kita suka pakai. Karena kalau kita memakainya, kita akan lebih pede buat materinya. Kita akan tahu buat materinya. Contoh ini, saya lalu per hari buat pakai itu celana jeans. Nah, kalau saya jual celana jeans, saya akan tahu tuh apa yang disukakan saya. Karena pada umumnya itu sama. Apa yang kita suka, insya Allah orang akan suka. Apa yang kita suka, biasanya orang juga nggak suka. Jadi mulai dengan yang kita suka terlebih dahulu. Karena dengan kita suka, orang akan lebih menyukainya, sama menyukainya gitu. Karena pada umumnya hati manusia itu kan satu.
gitu. Dan banyak kesamaan di sananya, walaupun ada beberapa perbedaan gitu. Kita cari kesamaan kita aja. Jadi boleh mulai dengan item yang kita suka terlebih dahulu. Apapun item kita suka, mulailah dari item tersebut, karena item tersebut juga ada segmen pasarnya. Apa aja itemnya? Contoh, kakak bisa sukanya itu pakai kaos cewek, dua kaos cewek. Nggak boleh dengan item kaos cewek terlebih dahulu. Kaos cewek itu ada dua kategori: kaos cewek panjang, kaos pendek cewek. Nah, di dua item itu dia dua bal, pisah-pisah balnya. Kalau untuk harga kaos cewek panjang itu harganya di 3 jutaan. Isinya kurang lebih 400 pieces. Kalau kaos cewek dengan pendek seperti yang kita bahas tadi, kalau yang di Cina itu harganya di 5 jutaan. Kalau yang Korea biasa di 4 jutaan. Itu isinya kuantitas sama. Yang membedakan apa bang? Jepang, Korea, dan Cina. Jepang, Korea, dan Cina masing-masing punya kelebihan tersendiri. Masing-masing produk, kualitas bahan mempunyai kelebihan tersendiri. Kita bahas yang Jepang. Yang Jepang itu biasa dikenal dengan brand-brand yang orinya. Sementara yang Korea dikenal dengan warna dan bahannya. Kalau yang Cina dikenal dengan fashion dan modelnya. Jadi sama aja, semua ada kelebihan masing-masing. Tergantung dari segmen pasar kita. Kalau segmen pasar kita yang fashion bisa lari ke Cina, atau yang brand bisa lari ke Jepang, atau yang bahan dan warna bisa lari ke Korea. Begitu. Untuk harga sendiri bang, Jepang, Korea, dan Cina. Harga sendiri tergantung dari bahan baku, tergantung dari item. Ada yang mahal di item Jepang, ada yang mahal di item Korea, ada juga yang mahal di item Cina. Jadi setiap bal itu ada keunggulan. Ya. Contoh seperti ini. Kalau kaos oblong biasanya yang pria itu lebih mahal ke Jepang. Setelah Jepang ada Korea, mengikut Cina. Itu yang termurah kalau item. Tapi kalau item wanita biasanya Cina, Korea, dan Jepang. Jadi semua item itu memang ada keunggulan. Semua brand, mau Jepang kah, mau Korea kah, mau Cina kah, ada keunggulan masing-masing dari tiga negara itu untuk fashionnya. Jadi kita tinggal tentukan aja apa sih yang mau kita buka, apa sih segmen pasar kita. Yang pasar kita bisa lari ke fashion, bisa lari ke model, bisa lari ke brand. Jadi tinggal tentukan aja. Karena semua itu udah kita bahas di video-video sebelumnya. Semua thrifting itu ada segmen pasarnya. Tinggal tentukan aja apa yang mau kita buka. Jangan ragu dalam memilih usaha, jangan ragu dan tidak mau usaha, dan jangan bingung dalam usaha. Kalau mau usaha thrifting, boleh dimulai dengan item-item yang kakak suka terlebih dahulu. Boleh juga kakak cari apa sih di sekeliling aku ini yang laku, apa sih yang laris di sekeliling aku ini. Boleh mulai dengan item tersebut. Karena kenapa? Kalau kita bisa mulai dengan item tersebut, setelah orang tahu personal branding kita membuka item tersebut, maka kita akan lebih percaya diri buat menjualnya. Jadi begitu agakku. Awalnya apa harus percaya dengan dagangan kita. Setiap kali kita apapun yang kita dagang, karena itu pasti ada pembelinya. Nggak laku bukan jarang jelek, gagal bukan karena produknya jelek, gagal karena rencananya yang tidak teratur dan strategisnya yang tidak diatur dan keuangannya yang tidak teratur. Itulah sebab-sebab dari kegagalan usaha. Mau usaha apapun di situ. Yang pertama, kalau nggak mau gagal itu atur perencanaannya. Kedua, atur manajemen keuangannya. Ketiga, kenali pasarnya. Keempat, kuatkan mentalnya. Kalau itu ada 4 itu udah kita miliki, tingkat kegagalan itu akan lebih kecil. Kenapa? Karena kita udah tahu, oh begini nih, aku jual kaos, ini customer yang harus ku gapai, ini orang yang harus gapai. Jadi kita udah ada tujuan. Kan yang utama itu harus tujuan. Setelah kita mempunyai tujuan, planning kita akan
tumbuh sendiri. Oh ini aku harus kesini loh, aku harus menjualnya dengan begini loh. Nah begitu, dengan begitu kita akan lebih percaya diri dalam berdagang. Itu saya jelaskan dalam video-video sebelumnya. Buat pengiriman juga jangan takut. Yang takut karena pengiriman kita ini alhamdulillah ya udah sampai ke seluruh Indonesia. Asalkan masih putar Indonesia, insya Allah barang bisa kita kirim. Untuk mengenai ongkir sendiri itu tergantung dengan alamat. Semakin jauh semakin tinggi harganya ya. Jadi ongkir sendiri tergantung alamat. Untuk pengiriman Bali itu kita ada seluruh Indonesia, kakak jangan bingung. Gimana sih bang cara pemula agar tidak tertipu? Ini ada beberapa cara buat pemula, tips yang bisa diikuti untuk menghindari hal-hal yang tipu menipu seperti tadi saya bilang tadi. Boleh mulai dengan kakak lihat dulu akun penjualnya. Pastikan akun penjualnya itu memiliki video-video yang asli, bukan dia berjual doang. Yang ketiga, harus mengenal terlebih dahulu di mana sih orang ini berdagang, apa sih dagangannya, dan kenapa sih harus belanja ke dia gitu. Yang ketiga itu harus video call juga bisa. Itu bisa dilakukan video call. Apa sih gunanya video call? Video call itu buat memastikan siapa sih dagang ownernya. Yang keempat bisa cek get kontaknya, nomor HP-nya di get kontak. Pastikan get kontaknya itu sama dengan nama yang di akunnya. Yang kelima, tanyakan sama orang terdekat gitu. Ini kakak mengenal sama ekspedisi, boleh minta ekspedisi datang ke gudang dia atau tanyakan sama ekspedisi di mana gudang dia. Gitu. Dengan begitu, tingkat kita tertipu tadi akan lebih kecil. Gitu. Itu juga treatment bagus. Banyak orang tertipu karena apa? Karena memang pola pikirnya yang kurang. Bentar. Nah, dengan pola pikir yang kurang itu, si oknum itu punya kesempatan, punya peluang dia, punya jalan buat menipu tadi. Di mana? Contoh begini. Kakak menanyakan kepada saya, "Bang, kita ambil contoh gini. Berapa kaos obang cewek dengan pendek tribal C?" Saya bilang harga 5 juta. Mereka tanyanya mungkin di sosmed saya. Nah, kebetulan itu si oknum itu lagi scroll. Mereka chat, "Kak, ini ada kaos obang cewek. Harganya segini-gini dengan barang yang segini-gini, video yang segitu bagus. Dan harganya lebih murah." Nah, setelah diiming-iming sama si penipu, kakak lebih percaya sama penipu. Tanpa kakak bertanya lagi sama penjual lain. Itulah hal terjadi masuknya oknum penipu tadi ke kita. Hindari hal itu, maka tingkat tertipu akan lebih kecil. Yang pertama, yang kedua itu jangan kemakan sama video. Kalau bal itu seperti ini. Jadi kita itu mengirim barang itu sesuai dengan kiriman seperti ini. Kita tidak pernah menambahkan, tidak pernah mengurangi, tidak pernah membaguskan, dan tidak pernah menjelekkan suatu produk. Hanya ini aja yang dikirim orang, ini yang kita jual gitu. Jadi begitu. Untuk tingkat brand atau yang bagus-bagus itu tergantung dari hoki-hokian. Tapi kalau brand itu pasti memang ada dalam satu bal, tapi tidak tahu berapa persentasinya, berapa persennya untuk brandnya, barang badannya, barang ekornya. Karena memang itu sudah disiapkan. Di sana juga di packingnya bukan dipilih-pilih, bukan, mereka numpuk-numpuk aja, ngambil ditumpuk-tumpuk aja gitu. Dan banyak juga persepsi orang begini, bahwa pakaian thrifting itu adalah pakaian bekas, bisa pakai orang. Jangan salah. Sebelum barang ini dikemas, barang ini biasanya di laundry terlebih dahulu agar baunya wangi dan diberi obat-obatan biar dia nggak robek atau nggak bau. Setelah itu ada juga sebagian itu yang masih baru loh, masih baru, yang masih dipastikan, yang masih ada tag labelnya. Itu ada sisa mall juga, sisa orang konveksi gitu. Dan memang thrifting ini dia tuh mengikuti passion, saya akui itu. Karena apa yang kita yang datang itu selalu mengikuti model. Jadi jangan takut
untuk dagang thrifting memang ada customer, ada pembelinya gitu. Serunya dalam buka thrifting itu kita tidak pernah tahu isinya apa, tapi kita tahu jenisnya item yang kita buka, tapi nggak tahu apa dalamnya. Itu serunya. Setelah kita buka bal pertama, apalagi yang baru-baru awal nih buka bal pertama, itu akan begitu estetik. Jadi kita tuh lebih ke antara beneran mau atau tidak. Karena apa, kita tidak tahu risiko membuka bal itu. Tapi bal itu, apapun bal, sejelek-jeleknya bal itu 70-80% bisa diolah itemnya. Jadi tetap ada barang kepala, barang ekor, dan barang badannya gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, karena bisnis ini juga lumayan menjanjikan. Bisnis ini juga banyak digeluti, bukan dari kalangan ibu-ibu, bukan aja dari kalangan bapak-bapak, bukan aja dari kalangan mahasiswa. Banyak, semua orang udah mulai usaha thrifting ini. Usaha thrifting ini udah banyak menghidupkan kita juga. Di usaha thrifting ini membantu masyarakat juga untuk mencukupi ekonominya. Karena apa? Nggak semua orang mampu beli barang baru yang brand. Nggak semua orang sanggup membeli barang yang mahal. Nggak semua orang kaya. Jadi sebagian orang itu ada yang cari barang yang memang bagus tapi harganya dengan minim. Makanya dengan thrifting ini masuk, mereka bisa berpakaian. Jadi yang memakai pakaian yang berbrand tadi bukan hanya orang yang kaya, pejabat, atau orang-orang yang udah sukses. Kita biasa pun bisa memakai pakaian brand dengan ada thrifting ini. Ini juga membantu kita sebagai masyarakat biasa. Jadi buat teman-teman yang mau usaha thrifting, itu aja intinya, tinggal tentukan aja segmen pasarnya apa, mau bukanya item apa, dan mulai dari yang mana tentukan saja. Karena semua item itu bisa dikelola dan bisa dijadikan hasil uangnya, ada uangnya gitu. Tinggal tentukan aja apa yang mau kita buka. Jangan bingung dalam membuka satu item. Dengan kenapa? Kalau kita bingung dengan membuka item apa, dan selalu itu aja yang jadi pertanyaan kita tidak akan memulai. Segera memulai dan tentukan item apa yang kita buka. Naikkan personal brandingnya, cari pasarnya, cari marketnya, temukan orang-orang customer yang baik-baiknya. Di thrifting ini akan membuka satu bal itu lebih cepat lakunya. Kenapa? Karena tiap item itu memang ada pemainnya. Jadi pembelinya itu nggak harus ke customer yang memakai barang tersebut yang kita jual, nggak harus. Terkadang orang-orang juga yang dagang juga, jadi sama-sama berkeuntungan nih. Andai saya buka kaos oblongnya, kakak juga buka kaos oblong. Nanti setelah kakak buka di kaos oblongnya, kakak live, saya udah tahu akun kakak. Saya akan nangkring di sana, mau lihat apa sih yang bisa saya ambil keuntungan dari kakak. Jadi thrifting ini dari tangan ke tangan juga bisa. Saya pernah dulu di tahun 2018 live-nya itu kaos oblong. Customer saya terbesar itu bukan dari customer yang memakai, jadi sama pedagang juga. Gitu. Jadi mereka ngambil 30 piece, 40 piece dan satu kali buka, satu orang tuh bisa begitu. Jadi saya itu alhamdulillah kemarin lancar. Satu hari itu bisa temu satu bal. Gitu. Kenapa? Karena orang udah mengetahui bahwa saya itu dagangnya ini. Gitu. Biasanya orang kalau ini ada nama-nama ininya, nama-nama buat tokonya. Jadi dulu saya itu namanya Fintech. Kaos Fintech brand itu akun saya di tahun 2018. Jadi kemarin orang buka kaos tuh larinya ke saya. Gitu. Dia kakak juga begitu, kakak harus kenakan dulu personal brandingnya. Nanti setelah orang mengenal personal branding kakak, apa yang kakak jual, itulah nanti orang akan cari di sana gitu. Orang akan mengetik sana gitu. Orang akan tahu, oh ini abang nih. Apalagi anak-anak muda tuh yang suka fashion, yang suka brand. Mereka kalau tahu kakak jual apa, mereka akan nangkring di sana gitu, tanyakan di sana. Kalau memang sesuai dengan itemnya yang dia cari gitu, kan lebih enak masalahnya. Makanya
Di thrifting itu nggak usah bingung dalam memilih item, karena tiap item itu memang ada pasarnya. Tiap item itu ada marketnya. Jadi tentukan aja item apa yang mau dijual. Bingung dengan item, bisa dengan cara yang saya jelaskan tadi. Bisa mulai dengan item apa yang kita suka dulu, apa yang senang kita pakai. Dengan begitu kita pemasarannya akan lebih enjoy, lebih santai dan lebih enak. Kenapa? Dengan barang yang suka kita pakai, kita akan lebih bisa menjelaskan materinya ke customer. Contoh seperti ini, kaos oblong saya pakai, saya menjual kaos oblong, maka saya sudah pakai, saya akan tahu apa sih kelebihan dari kaos oblong ini, atau ini karetnya, atau bahan yang begini-begini, bahan halus atau tidak gacor atau begini-begini, kan lebih enak penjelasannya. Jadi bisa mulai dengan item apa yang kita suka pakai terlebih dahulu. Jadi di bar itu yang aku jelaskan tadi, gak usah bingung dalam memilih item, karena itu bukan persoalan besar loh. Untuk item, pengiriman itu gak usah dibingungkan. Kenapa? Kalau masalah item, bingung dengan item, mulai aja dulu dengan item yang kakak suka. Kalau masalah pengiriman itu udah dikirim sama ekspedisi yang udah percaya, mereka yang udah bisa menghandle barang sampai sesuai dengan alamat yang dikirim. Jadi gak usah takut, apa yang harus ditakutkan. Mulailah bisnisnya, bangun personal brandingnya, kejar algoritmanya gitu. Jangan bingung dalam bisnis itu. Di semua thrifting item ini bisa dipakai. Mau apapun, usaha apapun bisa dikelola. Di bar itu itemnya banyak banget, bukan dari jenis pakaian doang loh. Ada juga dari jenis perabotan, ada bed cover, ada spray, handuk, selimut, semuanya item ada. Nah, masing-masing item ini bisa-bisa karungnya. Jadi tinggal tentukan aja apa yang mau kita buka, karena memang item dalam satu bar itu beda-beda semua. Kecuali pakaian anak. Kalau pakaian anak itu kan dia satu item, cuman dia ada atasan sama bawahan. Nah, dia lengkap kalau pakaian anak. Anak tebal kah, anak tipis kah, lengkap. Mau atasan bawahan dia campur. Tapi kalau item dewasa tidak ada yang lengkap, itu satu per item. Ada sih beberapa item yang random seperti CN Mic Jogger, track top dan track pant itu kan atas bawah dia. Tapi dominannya ke per item gitu. Ya. Jadi mulai tentukan apa item yang mau kita buka. Kita cari segmen pasarnya, kejar pasarnya gitu. Kejar pasarnya sampai orang mengenal dengan item apa yang mau kita jual. Jadi jangan bingung menjual itu. Hitung-hitungan juga gampang. Tinggal hitung kuantitinya berapa, harganya berapa, dibagikan aja. Begitu akan ketahuan nanti berapa modal dalam per piecesnya. Semua item ini jangan lupa ya, semua item itu ada barang A, B, dan C-nya. Ada barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Semua item itu sama. Tinggal kita pisahkan aja barang kepalanya. Barang kepalanya pasti harganya meroket, kita jual lebih tinggi. Dengan barang ekornya bisa buat getaway atau bisa kita bagi-bagi karena kita udah dapat keuntungan dari barang kepala. Itu trik manajemen, pakai marketing buat dagang. Jadi jangan bingung dalam satu dagangan, buka aja apa yang kita suka gitu. Misalnya kita sukanya jumpsuit, fokus dengan satu jumpsuit. Kalau bahasa kami jumpsuit itu baju kodok di Palembang, dikenalnya itu dengan baju kodok. Nah, bisa mulai dengan baju kodok tersebut. Jumpsuit juga ada dua kode, ada dua tipe, jumpsuit katun, jumpsuit jeans. Nah, untuk memulai itu bebas, tergantung dari marketnya, mau ke jeans dulu atau mau ke katun dulu gitu. Semuanya memang ada peminatnya, ada penyukanya. Biasa kalau jumpsuit jeans itu biasa ke kalangan anak-anak remaja yang bisa pakai. Bisa mulai dari umur 18 tahun, 15 tahun sampai ke 25 tahun, itu biasa 30 tahun itu biasa suka. Sementara kalau ibu-ibu udah di atas 35 tahun biasanya lebih suka ke jumpsuit katun. Nah, itulah makanya kita harus mengenal pasar terlebih dahulu. Pasar kita kemana? Kalau pasar kita di 30 ke atas bisa mulai dengan jumpsuit jeans katun. Tapi kalau market kita di 23 sampai ke 30 bisa mulai dengan jumpsuit jeans. Karena apa? Dominannya jumpsuit jeans itu lebih ke anak-anak muda atau remaja. Sementara jumpsuit katun lebih dominan ke ibu-ibu atau kakak-kakak yang sudah umur 30 dari atas.
Nah semua itu ada segmen pasarnya, ada ilmunya. Makanya harus mengenal segmen pasar terlebih dahulu. Di mana sih, berapa sih usia customer kakak yang mau kakak kejar? Apa mulai dari umur 20 sampai ke 30 atau dari 30 sampai ke 40? Kalau 20 ke 30 bisa mulai dengan jumpsuit jean. Biasa anak muda itu lebih suka pakai dalam usia 20 tahun sampai ke 30 tahun. Dan 30 tahun ke 40 tahun itu biasanya orang lebih suka ke katun. Hal itu untuk mengenai jumpsuit. Kita cerita kelebihan dan kekurangan jumpsuit katun dan jumpsuit jean. Nah itu juga ada pilihan loh, ada segmen pasarnya, kak tinggal tentukan aja apa sih yang mau kita jual, kemana sih market kita gitu. Nah sama kayak baba lain, contoh begini, kayak ini kaos oblong cowok itu ada berapa tipe? Ada kaos oblong warna, ada kaos oblong full putih, ada kaos oblong full hitam. Kalau baju trading ini, kaos oblong putih itu biasa diambil orang itu kalau target pasarnya itu orang-orang pabrik. Biasanya orang-orang pabrik, anak-anak mahasiswa itu biasa pakai putih biar kelihatan seragam. Sama kayaknya kaos hitam. Kaos hitam itu netral ya. Bisa ke pabrik, bisa juga ke anak-anak yang suka jalan-jalan, bersantai. Kalau kaos warna itu udah umum. Bisa kalangan ke atas gitu. Anak-anak masuk, remaja masuk, dia dewasa juga masuk. Karena kalau untuk warna itu memang campur dia random dari warna putih ke warna hitam, hijau, kuning dan sebagainya. Jadi begitu. Tinggal tentukan aja segmen pasar. Kalau mau dagang baju langsung tentukan segmen pasarnya. Mungkin saya jelaskan lagi, kalau bingung masih mencari apa sih segmen pasar kita bisa mulai dengan satu item yang menurut kakak menyukainya gitu. Jadi bisa mulai dengan item apa yang kita suka terlebih dahulu, yang itu. Dan dengan kita menyukai satu item tersebut, kita akan lebih percaya diri buat menjualnya. Kenapa? Contoh, teman saya suka pakai kemeja. Dia waktu mulai usaha dia jual kemeja. Memang begitu. Memang dia belum ada marketnya. Tapi setelah dia suka memakainya, dia kan tahu nih apa kelebihan dari kemeja itu. Karena dia suka memakainya. Apa sih yang enak dipakainya? Apa sih brand-brand yang menurut dia itu layak dipakai, yang memang udah umum, yang mahalnya dia udah tahu. Jadi untuk ini masalah brand, masalah item itu kakak bingung menemukan satu item itu bukan dari satu alasan. Bisa mulai dengan item yang kakak suka dulu terlebih dahulu. Suka kaos, suka dress, suka hoodie, itu bisa dan semua itu. Jadi tinggal tentukan item apa yang kita suka terlebih dahulu. Gak usah bingung dengan segmen pasar, karena tiap item itu ada segmen pasarnya, ada ilmu-ilmunya. Tetap percaya diri dan jangan menunggu-nunggu, karena kalau kita menunggu-nunggu, kita akan ketinggalan sama yang lain. Contoh gini, kakak udah mengenal trade udah 5 bulan ke depan, sementara teman kakak yang baru memulai itu langsung terjun, karena ketinggalan. Karena apa? Karena misalnya tadi mental. Makanya sebelum usaha itu yang harus dikuatkan itu pertama adalah mental dan strategis. Kalau kita siap untung, siap rugi, nah kita akan memulai. Kalau kita udah punya mental, kemungkinan untung itu akan lebih besar. Kenapa? Kita udah siap mengambil risiko. Makanya dalam usaha apapun, yang pertama harus dipersiapkan itu adalah mental. Kalau kita udah mental yang mumpuni, mari kita mulai usaha. 5 kegagalan orang dalam memulai usaha. Yang pertama itu tidak ada persiapan, tidak mau nih personal branding mau bawa kemana. Yang kedua itu keuangan berantakan. Yang ketiga itu nggak mengenal pasar. Jadi setiap item itu harus ada pasarnya, ada marketnya. Itu umumnya. Coba kita bahas dari pakaian anak. Jadi pakaian anak itu kan ada 2 kategori. Ini pada umumnya anak tipis itu lebih disukai dari kalangan menengah. Kenapa? Kalau pakai kita di tengah ibu-ibu komplek, itu biasanya ibu-ibu komplek lebih mencari anak-anak tipis. Kenapa? Karena memang anak-anak buat santai. Mereka buat
thrilling, buat jalan-jalan, bisa buat refreshing, itu biasanya pakai anak santai. Sementara kalau di pergunungan itu lebih suka anak tebal. Kenapa? Cuacanya yang dingin, bisa mengundang anak-anak pakai jaket, pakai sweater, pakai hoodie. Karena ada pasar itu dari dalam kategori anak pun, yang dewasa pun juga begitu. Ada kalangan usia yang harus kita kejar gitu. Nah, untuk kawan-kawan semua yang masih ragu dalam usaha tripping, yang belum punya mental, yang belum persiapan strategis yang baik, yang belum ada rencana yang baik dalam marketingnya, boleh sama-sama kita belajar. Kakak boleh DM ke WA saya, kita sama-sama mengupas bagaimana sih agar saya itu kuat mentalnya dalam mulai usaha gitu. Jangan ragu dalam usaha, jangan pernah ragu, jangan jadikan keraguan itu menjadi kelemahan. Jadikan keraguan itu sebagai modal terbesar, modal kekuatan kita untuk maju ke depannya. Kenapa? Karena dengan keraguan itu wajar. Setiap orang itu mengalami keraguan. Apalagi bisnis tripping, layak diumumkan dengan pakaian kucing dalam karung. Membeli barang dengan kucing dalam karung. Memang benar. Tapi sebenarnya nggak begitu. Ya. Namanya kucing dalam karung itu kita nggak tahu apa isinya. Sementara di tripping ini itu nggak masuk dalam kategori kucing dalam karung, karena kita udah tahu mengetahui itemnya. Contoh ini kaos kera, dalamnya ini full kaos kera gitu. Kita udah tahu full kaos kera, tingkal. Kita nggak tahu berapa banyak brandnya dalamnya, berapa banyak warna yang bagusnya, berapa banyak reject, kita nggak tahu. Karena biasanya di bar itu jika rejectnya lebih sedikit, makanya reject parah pun bisa didaur ulang, bisa dikelola gitu, bisa dijahit kembali, dan bisa dikasih obat-obatan kalau ada flek-fleknya, dan bisa dinaikkan buat wrappingnya, bisa dibagikan di giveaway gitu. Jadi semua itu memang ada solusinya, tidak ada membuang sama sekali. Tinggal lagi kita pintar-pintar dalam pengelolaannya gitu. Mulai dari item apapun boleh, nggak ada salahnya. Mulai dari item anak-anak, dewasa, atasan itu boleh banget. Tinggal lagi segmen pasarnya gitu. Bentukannya segmen pasarnya. Contoh seperti ini, kakak mau mulai dari dress, tapi bingung nih, dress katun atau dress chiffon terlebih dahulu. Nah, untuk kebingungan itu kakak bisa mulai dengan melihat orang-orang di sekeliling kakak. Andai orang bisa mulai memakai dress katun, atau berapa sih usia kalangan segmen pasar kakak gitu. Biasanya kalau dress chiffon itu lebih ke anak-anak yang matching makanya. Sama juga dress katun juga lebih yang matching, tapi kebanyakan seperti itu gitu. Jadi bisa mulai dengan item apapun, karena untuk mengejar segmen pasar itu yang pertama harus mengenali pasarnya terlebih dahulu. Itu hal penting dalam berdagang. Kita udah mengenal pasarnya, udah kenal target marketingnya, maka kita akan lebih rileks untuk memberikan konten-konten personal brandingnya. Kan yang dikejar itu adalah personal branding kalau pedagang. Setelah personal branding kita menaik, orang akan tahu apa sih yang dijual abang ini dan berapa sih harga dia jual. Jadi orang-orang yang penasaran dengan item yang dia jual, mereka akan berdatangan ke toko kita atau ke akun kita. Jadi makanya dari itu saya bilang, mulai aja dari item yang kita suka. Mulai dari item anak-anak atau dewasa, apapun item yang kita suka, dan tetap fokus dalam item tersebut. Kenapa? Karena kalau kita pindah-pindah item, algoritmanya nggak akan tahu kita berjual apa, kita berdagang apa, nggak akan tahu. Sama kayak orang-orang juga nggak tahu. Karena apa? Sistem kerja sistem sosmed, algoritma sama kita itu sama. Setelah kita menyukai orang tersebut, menyukai pembicara tersebut, maka audiens akan menyukainya, yang lain akan menyukainya. Sama layaknya kayak algoritma, begitu juga cara kerjanya kan, sama ya. Jadi makanya dari itu, kenalkan dulu segmen pasarnya, kenalkan personal branding kita terlebih dahulu, itu yang harus kita kejar. Makanya kalau mau mulai itu, bisa mulai dengan item apa yang kita suka terlebih dahulu. Bisa mulai dengan item itu. Suka apa kita akan lebih rileks dalam menjualnya. Jangan bingung dalam menjual, karena setiap item itu memang bisa diolah. Mau item apapun bisa diolah loh.
anak-anak, dewasa atau bawaan itu bisa diolah. Juga tentukan segmen pasarnya apa. Jangan bingung dalam berdagang ya. Contoh seperti ini, di bal itu dia banyak jenisnya. Dan untuk mengetahui diameter bal itu dikenal dengan diameternya, bukan dengan beratnya. Kenapa? Saya jelaskan secara detail. Kenapa bal itu dikenal dengan diameter? Dia tuh di bal itu untuk mengetahuinya itu dikenal diameternya karena buat menghitung per kubik atau per cm-nya. Panjang kali lebar kali tinggi. Bukan dari beratnya. Kenapa? Karena beratnya itu ada beberapa item yang nggak bisa dibikin berat. Contoh seperti tas ransel. Tas ransel itu nggak bisa padat dia, walau hanya diameternya sama, panjangnya sama, tingginya sama, tapi nggak bisa berat kayak bal lain. Kenapa? Karena dia rentah. Barang itu mengandung resleting. Barang itu mengandung jepitan. Kalau dia dibikin berat, maka dikali J pun akan lebih besar. Itu buat ransel. Ada juga dari tas ladies juga sama. Dia nggak bisa begitu. Ya kan sama kayak bal lain. Karena dia barang-barang termasuk kategori barang-barang riskan. Dia mengandung kulit, dia mengandung resleting. Kalau kita press, kulitnya akan menempel dengan material yang lain. Maka pas kita buka balnya, dia akan mengikut kulitnya itu. Jadi bisa dikatakan maksudnya akan lebih tingkat sobeknya itu lebih banyak. Seperti tas. Tas itu nggak ini apa namanya boneka nggak bisa dia di packing sama kayak bal lain bibinya. Kenapa? Kakak tahu boneka seperti apa? Boneka itu pelembung. Boneka itu terbuat dalamnya itu bisa dari kapuk atau kapas atau gabus sekaligus. Dan kalau dia di press secara sempres itu nggak bisa. Karena apa? Dia akan memecah karena isinya dalamnya itu kembung dia seperti balon. Biasanya kalau boneka itu isinya kapok, kalau enggak busa atau gabus. Dia nggak bisa di-press, kalau di-press pasti pecah. Dan tingkat hijiknya pun akan lebih besar. Sama seperti jaket kulit ini juga begitu. Dia nggak bisa BB-nya sama kayak item lain. Kalau dia di-press sama kayak berat yang lain, maka tingkat hijiknya pun akan yang besar. Apalagi kulit-kulitnya di luar, maka akan menyatu dia nanti, nempel kalau di-press. Jadi begitu kakak. Bal itu kan banyak jenisnya. Ada jenis brand balu banyak. Seperti Cina itu banyak. Good News misalnya, Aji. Nah, tiap bal itu punya segmen pasar masing-masing. Apapun itu jenis brand ya, itu item itu tetap sama. Tinggal lagi memang dia tuh tiap bal itu ada keunggulan masing-masing. Contohnya Aji ini dia unggul dengan perkaosan atau dengan LCDL, unggul juga dengan LSDL, dari sifonnya dia unggul. Nah yang bal lain juga gitu dia, sama juga ada keunggulan dari masing-masing item, sama. Tiap bal itu ada pasarnya, pasarnya. Dan bal itu banyak kode kak, banyak kode. Tiap bal itu jangan aneh kalau beda bal beda kode. Karena kode itu hanya bikinan sementara, bikinan orang. Jadi kode itu biasanya diambil dari singkatan item. Contoh seperti ini, MTSS Men T-shirt. Jadi kan men itu laki-laki, T-shirt itu kan kaos. Jadi kaos atau pendek laki-laki. Biasanya kaos itu kode itu diambil dari singkatan aja. Mau kodenya apa, item sama, insya Allah isinya nggak akan jauh beda. Ya, jadi sekarang jangan ragu, tetap dengan konsisten dalam berdagang, jangan pernah kebingungan itu mengundur rencana Tuhan untuk mengangkat derajat kita. Karena apa? Kalau kita selalu bingung, selalu memikirkan, selalu takut rugi, takut apapun, takut gagal, kita nggak akan bisa memulai. Kita bisa memulai itu setelah kita mempunyai mental yang pas. Kita bisa memulai setelah kita mempunyai pemasaran yang baik, kenal pasarnya gitu. Makanya harus kenal pasar terlebih dahulu. Kebiasaan orang dalam berdagang itu, kegagalan orang dalam mulai satu bisnis itu karena itu mereka nggak ada persiapan rencana yang baik, tidak punya mau untung cepat, tidak mau rugi, takut rugi. Yang kedua,
keuangannya berantakan. Yang keempat, mentalnya kurang. Itulah kelemahan dalam berbisnis. Ya kan, orang itu biasanya di 4 itu. Nah, kalau kita mau mulai bisnis, kita harus bisa hilangkan dulu 4 hal tersebut. Gimana Bang untuk menumbuhkan rasa keyakinan? Bisa mulai dengan terima kecil. Kita berpikir yang positif, tidakkan pikiran yang negatif. Berpikir positif, tetap tenang. Nah, asalkan kita mau usaha, akan ada jalannya. Tuhan akan membuka jalannya, itu aja pikirnya. Jadi tetap pikir positif. Jangan takut sebelum perang. Jangan lari sebelum perang. Jangan mundur sebelum perang. Jadi perang terdahulu, hantam terdahulu, kalah menangnya itu ke belakang. Makanya mental itu adalah hal yang utama. Mental itu adalah hal yang terpenting. Strategis itu adalah hal yang terpenting juga. Rencana mengetahui pasar itu hal yang penting juga. Kita harus mencantumkan semua itu menjadi satu. Mental kita punya, strategis kita ada, rencana kita ada, dan manajemen keuangan kita bisa menghandle. Nah, hal ini insya Allah misalnya akan tiba gitu. Jadi jangan bingung dalam mulai aja dengan item apa yang kita suka terlebih dahulu. Jangan takut, berpikir yang positif gitu. Jangan pikir yang aneh-aneh, tetap stay di sana gitu. Apapun item yang buka, semua item itu memang bisa diolah. Mulai dari pasaran apapun, sesuai dengan kayaknya pasar yang akan. Jadi membuka bar itu nggak harus pusing. Dalam apa sih yang mau harus aku mulai? Item apa sih yang harus aku awalnya mulai? Nggak usah pusingkan itu. Jangan ragukan itu. Karena apa? Mulai aja dengan item apa yang kita suka tadi. Mulai aja yang dari sana. Karena kalau kita mulai dari sana, kita akan mengetahui semua pasarnya gitu. Kita akan berani mencoba, jangan takut untuk mencoba. Tanpa mencoba kita nggak akan tahu seberapa kotor jalannya, seberapa bersih jalannya, seberapa indahnya, seberapa buruknya. Jelas harus berani mencoba dan tetap harus bersemangat, punya strategi yang baik, punya manajemen yang baik, punya kenali pasarnya. Jelas kita tahu sama-sama, tanpa kita melalui satu jalan, tanpa kita melaluinya, kita nggak akan tahu apa yang ada di jalan itu. Berlobangkah, muluskah, pergunungankah, bukitkah, tinggikah, jurangkah, kita nggak akan tahu kalau kita nggak menjalankannya. Kita hanya mendengar isu-isu aja. Lebih baik kita terjun sekalian biar kita mengetahui apa di dalamnya. Dan bisnis trading ini juga kalau tidak menguntungkan, bisnis trading ini udah lama digeluti orang. Trading ini udah puluhan tahun ya. Orang-orang yang usaha trading terus aja usaha begini. Makanya kalau Anda bahasa trading ini tutup, mereka akan sedih. Jadi mereka akan kehilangan kerjaan dan juga iba kan. Karena apa? Trading ini udah jadi makanan dia gitu. Di tempat dia mencari nafkah gitu. Disayang banget kalau ada atau dihalang-halangkan sama pihak-pihak lain. Sayang banget. Karena apa? Memang ini kebutuhan masyarakat juga. Semua bar itu bisa diolah, apapun itemnya bisa kita jual. Kita tinggal tentukan aja segmen pasarnya apa. Jangan ragu dalam memulai, tanpa mulai kita nggak akan tahu hasilnya. Tanpa memulai kita nggak akan tahu apa risikonya. Tanpa memulai kita nggak akan merasakan untung dan ruginya. Bagaimana kita bilang rugi sementara kita belum memulai? Bagaimana kita mau untungan kalau kita tidak memulai? Gitu. Makanya terlebih dulu saya bilang memulai terlebih dahulu, mencoba dulu. Kita harus mencoba, harus berani bertindak, harus berani ngambil keputusan gitu. Kalau kita udah kenal segmen pasarnya, udah manajemen keuangannya udah rapi, udah kita apalagi kita bingung nggak, mental kita udah kuat, apa yang kita bingung kan? Langsung aja mulai usaha. Yang bingung dalam satu usaha apapun, prinsipnya masih sama, masih mengambil keuntungan,
buat teman-temanku tetap berkarya dalam seni atau dalam berdagang. Semoga sukses selalu, khususnya untuk pedagang keriting sesama pejuang. Semoga kalian hamil selalu, sehat selalu, rezekinya bertambah. Di Bali itu banyak itemnya, mau jenis apapun dia ada. Jangan di jenis pakaian, mau perabotan dia ada. Tinggal tentukan aja segmen pasarnya apa. Kakak mulainya dari yang mana terlebih dahulu. Tentukan aja begitu. Nanti akan mengikut sendiri, dia mengiring sendiri gitu, algoritma mengiring sendiri. Nanti orang-orang akan diarahkan ke toko kakak. Contoh, kakak buka akunnya Tripshot branded kaos fintech. Nah, nanti orang-orang akan cari tuh di mesin pencarian kaos branded fintech. Nah, kalau kakak udah dikenal, kakak akan ditemukan yang pertama tuh, ini toko kaos oblong fintech begitu. Segera aja memulai, jangan takut. Kita nggak akan tahu ada badai kalau kita nggak di tengah badai. Kita nggak tahu ada hujan kalau kita di dalam gedung. Makanya harus terjun langsung terjun ke TKP atau memulai. Kalau memulai kita tidak akan tahu. Kalau memulai kita nggak akan merasakan. Kalau berjalan kita nggak akan tahu kotorkah, debukah, lancarkah, ada apakah di perjalanan, nggak akan tahu. Karena kita hanya mendengar iming-iming orang doang. Kalau mulai kita nggak akan tahu untung dan ruginya. Kalau memulai kita nggak akan tahu apa keuntungan dan apa ruginya. Jadi yang pertama yang harus diperbaiki dalam usaha itu, yang pertama mental, strategis, rencana, dan mengenal pasar. Kita udah kenal 4 itu, kemungkinan besar kita sukses akan lebih besar. Makanya harus mengenal 4 itu terlebih dahulu. Jangan bingung dalam berdagang, tentukan item apa aja. Karena udah kita bahas sebelumnya untuk perhitungan dari item anak-anak, item dewasa, itu udah kita hitung semua. Tinggal tentukan aja segmen pasarnya apa. Mulai dari anak-anak boleh, mulai dari dewasa boleh, mulai dari item apapun boleh. Kalau masih bingung juga, seperti yang saya bilang tadi, bisa mulai dengan apa yang kita suka terlebih dahulu. Bisa mulai dengan kaos kah, kemeja kah, atau MGP kah, atau dress kah, bisa mulai dengan item tersebut. Kita harus menjual dengan item yang kita suka. Kenapa? Karena kita akan lebih percaya diri dalam menjualnya. Kita akan tahu mencari segmen pasarnya gitu. Jangan bingung dalam berdagang, apa aja item itu bisa ada pasarnya, ada marketnya, semua ada ilmunya gitu. Makanya kalau buka bar itu harus fokus dalam satu item terlebih dahulu. Jangan pindah-pindah maksudnya. Jangan setelah kita memutuskan membuka kaos, lihat orang rame dress, kita pindah ke dress, jangan. Kita harus fokus aja ke kaos. Kenapa orang rame? Karena orang udah mengetahui cara pasar kerjanya, cara kerja pasarnya gitu. Jadi nggak usah harus mengikut mereka, kita juga harus mempelajari juga biar kita juga rame gitu. Kalau kita rame, kalau orang udah dikenal, sama brandnya udah dikenal, itu akan lebih enak jualnya. Jadi mulailah item yang kita suka dulu. Jangan bingung dalam berdagang ya. Dagang itu wajar, saya juga awal-awal usaha ini selalu merasa kebingungan. Tapi saya nggak pernah berhenti dalam kebingungan. Saya terus mencoba. Saya nggak akan percaya kata orang sebelum saya mencoba. Saya nggak akan yakin kata orang sebelum saya mengalaminya. Jadi saya harus mencoba dulu. Biar saya mengalaminya, biar saya tahu gitu. Iya atau tidaknya, tidak atau iyanya gitu. Jadi begitu. Kuharap akan juga begitu, mempunyai mental yang kuat, selalu konsisten dalam berdagang, tentukan segmen pasarnya apa, harus mengenali pasarnya, atur manajemen keuangan yang baik, yang rapi. Jangan takut perang, tanpa perang kita nggak akan tahu menang atau kalahnya. Jangan takut berdagang, tanpa berdagang kita nggak akan tahu untung dan ruginya. Jadi begitu, tetap berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik aja, jangan pikirkan yang buruk-buruk. Biasanya apa yang kita alami itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang terjadi itu ada apa yang di pikiran kita. Makanya harus berpikir yang positif, tinggalkan pikiran yang negatif. Yang negatif, takut gini, atau mulai gini itu pikiran yang negatif.
Pikiran positif itu, oh kalau aku mau mulai, kemungkinan untungnya akan lebih besar. Kalau aku mau mulai, aku akan tahu begini cara kerjanya. Makanya pikiran tuh usahakan pikiran harus positif. Menjadi orang yang sabar itu lebih baik daripada menjadi orang yang gegabah. Gitu. Jadi segera mulai. Item apa aja yang mau dibuka silakan. Karena tiap item itu ada segmen pasarnya, ada ilmu dalam target marketingnya. Jadi mulai item apa aja boleh. Ya, tentukan aja segmen pasarnya. Dibantu banyak jenisnya. Mau mulai jenis apapun bisa. Mau dari kaos kah, cewek kah, cowok kah, anak-anak kah, dress kah, mulai dengan item ini juga boleh. Itu lebih baik katanya. Jangan bingung dalam mencoba, karena kalau kita tidak mencoba kita tidak akan tahu hasilnya. Nah di baju itu banyak jenisnya, seperti ini. Ini kemasan dari baju Jepang. Ini isinya pakai renang. Isinya kurang lebih 800 pieces, ini banyak. Itu harganya di 5 jutaan. Jadi segera mulai dengan item apapun. Nah seperti itu jumpsuit yang dipakai di Seliku itu jumpsuit. Nah kalian bisa mulai dengan item jumpsuit seperti itu juga boleh baik. Mau mulai dengan kaos seperti yang dipakai kita ini, kaos untuk cowok-cowok itu juga bagus. Kakak bisa mulai dengan item apapun yang kakak sukai. Jangan bingung mencari kemasannya. Tetap pada pendirian. Orang bisa, aku harus bisa. Orang yakin, aku harus yakin. Orang berani, aku harus berani. Jadi atur pola mindset pikirnya. Berpikir yang positif-positif aja, hindari positif pikiran yang negatif. Tuh. Tetap tenang, konsisten dalam berdagang, semuanya ada ilmunya. Jangan bingung dalam berdagang, belum berdagang aja bingung bagaimana kita mau mulai dagang, kan begitu pola pikirnya. Sebelum dagang aja kita udah ragu bagaimana kita mau dagang, harus yakin dan percaya. Kalau ada penjual pasti ada pembeli. Kalau ada pedagang itu ada customernya, pembelinya. Karena apa? Di bal ini, pakaian ini, maka memang pakaian ini dicari orang. Tinggal lagi kita nih, gimana biar menarik. Boleh dengan kita setrika, boleh dengan kita kasih tag, bisa. Itu juga ilmu, gitu. Biar barang itu lebih mewah. Gimana cara kita mengolah barang yang agar lebih kelihatan mewah, kelihatan lebih menarik, gitu. Begitu. Kalau kita menyukainya, orang akan menyukainya. Karena pada umumnya hati orang sama, kemauan orang sama, orang tuh mau yang baik-baik. Kalau menurut kita baik, kemungkinan besar menurut kita baik juga. Tapi kalau buruk menurut kita, kemungkinan besar orang akan menilai buruk juga. Karena pada umumnya kita tuh sama-sama mau nyari baik, sama-sama mau menjadi yang terbaik, begitu. Pada umum sama. Tinggal lagi kita cara pengelolaannya. Makanya yang baik itu, orang yang baik itu adalah orang yang tidak pernah mendengar kata orang yang mau mencoba. Kita nggak usah mendengar. Contoh seperti ini, temanku bilang nggak usah usaha ini, nanti ini. Kalau aku nggak usaha, aku nggak akan tahu jalannya, nggak akan tahu gimana cerita di dalamnya. Makanya aku pikir aku harus mulai. Apa memulai aku nggak akan tahu, apa memulai aku nggak akan ngerti. Jadi kakak bisa mulai dengan item apapun. Mulai dengan ini perbedaan item jumpsuit katun dan jean. Ini item jumpsuitnya. Nah, item jumpsuit ini kakak, ini biasanya kalangannya bisa ke anak-anak yang umur 20 sampai 30 tahun. Ini buat item jumpsuit. Kalau jumpsuit katun itu biasanya ibu-ibu ke umur 30 sampai ke 40 tahun. Itu segmen pasarnya. Itu cara kita mengenal segmen pasar, mengenal cara memakai customer. Itu juga bagus. Ya. Itu tak bingung. Nah, seperti ini hanya handuk. Ini handuk juga dia ada banyak kategori ya. Ada handuk full besar buat mandi, ada handuk yang mix, ada handuk yang full kecil. Kalau ini handuk yang full kecil. Ini handuk buat di salon atau buat kita jogging. Nah, ini barangnya, ini isinya banyak. Isinya kurang lebih mungkin ada 800-an isinya karena dia kecil-kecil ya. Harganya di 3 juta. Kakak jual 10.000 aja satunya. Berapa uang yang keluar? Kita hitung dari handuk aja loh, belum kita item-item yang lain. Dari handuk aja udah ketahuan uangnya.
Anggaplah kita dikitkan isinya ini 700 pieces. Harganya 3 jutaan. Gua 10 ribuan pun mungkin masih laku ya. Seperti ini 10 ribuan. Kalau 7 ribuan. Tapi jangan salah loh, ini juga ada barang kepalanya. Ada barang profitnya. Dia ada yang bisa jual 25 30-an dia. Kan nyampak untungnya, nampak hasilnya. Itu dari item satu anduk ini loh. Apalagi kita bahas item-item lain. Banyaknya item. Baik jenis sebal itu banyak. Jadi mulailah item dengan item apapun yang kalian suka. Oke teman-teman, itu saja dari saya mengamalkan kalian. Pesan dari saya, selalu berpikir positif, hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Dan semangat, selamat siang, dan sampai bertemu kembali.